Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana setelah sebelumnya Farhad Abbas sudah membongkar seperti apa dugaan adanya perselingkuhan di antara gerombolan pembenci Pak Jokowi. Nah, yang belum nonton videonya silahkan nonton video saya sebelum ini. Nah, sekarang Farhad Abbas melontarkan ancaman keras dan tegas kepada pengacara RH yang selama ini mencari keuntungan, mencari duit dari channel YouTube-nya, dari media sosialnya dengan memanfaatkan kasus ijazah Pak Jokowi. Farhad Abbas melontarkan ancaman kalau sewaktu-waktu setelah ini dia masih berkuar-kuar menyerang dan merendahkan Pak Jokowi, Farhad Abbas akan membongkar dan menguliti habis-habisan pengacara RH ini yang diduga punya hubungan khusus dengan salah satu kliennya. Waduh. Apakah videonya akan dibongkar, teman-teman? Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Egy Sujana melontarkan sebuah pernyataan yang tidak kalah mengejutkannya, bahwa Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawannya itu pantas dijerat 12 tahun penjara Undang-Undang ITE. Karena berbagai alasan, dan nanti kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Egy Sujana. Nah, terakhir, ada penjelasan yang tidak kalah luar biasanya dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Reky Sitohang mengenai restoratif justice yang diterima oleh gerombolan pembenci ini. Utamanya untuk menepis statement-statement yang dikeluarkan oleh Ugro Seno dan juga ahli-ahli hukum lainnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pengacara ya udah urus lah. Kalau udah pengacara mencari uang di media sosial melalui TikToker, YouTube-nya, kemudian dia mencari uang dengan punya hubungan spesial seksual dengan klien, itu gimana? Ya kan? Apakah nanti setelah aibnya kita bongkar semua nanti baru dia mau minta maaf, minta restoratif justice? Ya. Sekali lagi pengacara RH banyak ngomong, ya. Ingat ya kamu, RH. Ini kalau saling mengulik-ulik kan, kalian mempermalukan dan menjelekkan Pak Jokowi yang kita banggakan dan memberi yang terbaik buat Indonesia. Kita balas. Kita balas dengan bukti dan fakta. Katanya kamu percaya apapun perbuatan zolim, perbuatan buruk itu akan ketahuan, terungkap. Ya kan? Nah, inilah mungkin jalan terang. Bahwa kalau kita tidak bersih jangan teriak orang kotor. Kalau kita tidak suci jangan teriak orang hina. Kira-kira seperti itu. Rismon ini sudah minta maaf dan dia mengklarifikasi bahwa penelitian yang dibuat itu salah. Dan dia minta maaf. Kemudian Rismon menyatakan bahwa dia minta maaf terhadap Pak Jokowi dan seluruh keluarganya. Nah, dengan teknik penelitiannya yang dimana Rismon secara belak-belakan mengatakan bahwa Roy Suryo itu bukan peneliti. Nah, Dr. Tifa juga hanya mengikuti ilmu pengetahuan dan kemampuan daripada Rismon. Jadi Dr. Tifa, kamu jangan terlalu banyak bicara ya. Kita hanya menerima RJ daripada Pak Rismon Sianipar. Makanya saya jumpa dengan Bang Rismon. Tuh. Wih, ketemu Rismon. Kita sayang Rismon, Bang Rismon. Makasih Bang. Ya kan? Semoga Sayang sukses selalu. Rismon ya kan. Misalnya buat Roy, karena basis objektif dari penelitian. objeknya itu sama yang dinyatakan salah oleh Rismon, ya berarti pernyataan Roy juga pasti salah dong. Lalu masa bisa lompat jadi bener? Waduh, berarti udah tergambar ini. Oh, sudah. Kalau menurut feeling hukum yang saya pahami sebagai aktivis dan lawyer, ditahan Roy ini. Ditahan. Tifa juga. Karena udah cuap-cuap kemana-mana. Ternyata salah. Oh, ternyata salah. Yang menyalahkannya temannya sendiri lagi. Dan mereka bersama-sama. Bersama, nggak bisa dia Kalau bilang. sama Bang Egy kan nggak bersama-sama. Nggak bersama. Kalau ini emang trio Misalnya banget. dia ini. numpang ke saya, kok dia numpang kalau boleh jujur. Numpang tengah jalan. Ya, tumpang tengah jalan, dia baru awal 2025 kok sok-sok jagoan. Bang Egy udah dari tahun 2022. 2022. Gitu, jadi gitu dia akan menjadi problem serius di situ. Yang keduanya,
kelakuan Roy sendiri tidak melalui proses pengadilan. Tapi dia sudah bombastis ngomong ke publik, pakai gunakan IT, itu kena undang-undang IT. Statementnya Oh iya dong. afirmatif banget. Iya, makanya ada pasal 12 tahun tuh pantas. Jangan dibilang, oh saya dikriminalisasi. Ilmunya di mana kriminalisasi? Dulu banyak yang meremehkan kebijakan Jokowi soal sawit dan biodiesel. Tapi sekarang justru itu yang bantu Indonesia tetap bertahan. Dunia lagi nggak stabil. Perang Iran, Israel, dan Amerika bikin harga minyak melonjak. Banyak negara langsung kena dampaknya. BBM naik, beban hidup juga ikut naik. Indonesia masih bisa lebih stabil dibanding negara lain. Ini bukan karena kebetulan. Ini karena ada kebijakan yang sudah disiapkan sejak lama. Di era Jokowi sawit bukan ditinggalkan, tapi justru diperkuat dan dipertahankan. Biodiesel didorong serius. Dari yang awalnya diragukan sampai jadi B30 bahkan terus ditingkatkan. Tujuannya jelas, ngurangi impor BBM dan bikin Indonesia lebih mandiri energi. Waktu itu banyak yang nyinyir, dibilang nggak penting, bahkan dianggap salah arah. Tapi Jokowi tetap jalan, nggak berhenti cuma karena nyinyiran. Dan sekarang hasilnya kelihatan. Tekanan global ada, tapi Indonesia nggak langsung tumbang. Sawit jadi kekuatan, biodiesel jadi penahan. Inilah bedanya kebijakan yang dipikir jauh ke depan dengan sekedar omongan sesaat. Karena memimpin itu bukan soal enak didengar waktu itu, tapi soal berani ambil keputusan seperti yang dilakukan Pak Jokowi, yang baru terasa manfaatnya saat dunia benar-benar diuji. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Salam Cikikis. Keren Pak Jokowi, keren. Kenapa sih orang-orang kok mau ke rumah Jokowi? Kalau dipikir-pikir, nggak semua mantan presiden didatangi seperti ini. Artinya, ada sesuatu yang tertinggal di benak masyarakat. Mungkin karena dulu Jokowi sering hadir langsung di tengah mereka. Dan kedekatan itu nggak hilang begitu saja setelah jabatan selesai. Jadi, yang datang ke rumah Jokowi hari ini, jangan dicap alat untuk mempertahankan eksistensi politik. Bisa jadi, mereka cuma merasa masih punya kedekatan dan ingin menjalin komunikasi dengan Jokowi. Betul, betul banget. Gimana teman-teman? Waktu Pak Jokowi masih jadi presiden, beliau kan selalu aktif dan sering banget tuh belusukan ke pasar, ketemu masyarakat, langsung berinteraksi, dekat dengan masyarakat. Jadi Pak Jokowi ini kan presiden yang dipersepsikan bahwa dekat dengan masyarakat. Nah, karena waktu beliau jadi presiden sulit untuk berjabat tangan, sulit untuk foto-foto, sulit untuk apapun itu dengan Pak Jokowi karena kan ada pas pampres dan lain sebagainya. Nah, setelah beliau tidak menjabat, masyarakat memanfaatkan momen-momen itu. Mungkin yang kemarin merasa sangat berterima kasih dengan Pak Jokowi, sayang terhadap Pak Jokowi, senang dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, ataukah pernah daerahnya didatangi Pak Jokowi dan belum sempat bersalaman. Nah, inilah waktu yang tepat bagi mereka untuk bersua dekat dengan Pak Jokowi. Ya mungkin ada juga yang ingin meminta foto, sekedar berterima kasih, ataupun sekedar minta saran, petunjuk, dan lain sebagainya. Ini kan wajar-wajar saja. Tapi ya ada saja teman-teman ya kubu-kubu yang kepanasan dengan banyaknya orang yang datang ke rumah Pak Jokowi. Apakah mereka takut kalau eksistensi Pak Jokowi itu tidak luntur sampai tahun 2029, bahkan 2034, dan beliau masih bisa menjadi kingmaker, waduh, catur politik tercanggih dalam republik kita, teman-teman. Ya, sangat relevan karena memang penyidik ketika dia mentersangkakan seseorang tentu melalui proses yang cukup matang, pertimbangan yang cukup matang. Cuman memang kita harus akui sepertinya kecerdasan Roy Suryo itu di atas rata-rata. Di atas rata-rata ya kan. Jadi dia bisa melampaui sesuatu yang halus belum terjadi tuh. Jadi dia belum bisa pegang ijazah saja sudah bilang palsu. Oh, udah pasti. Dia peradilan belum digelar saja sudah pasti. Jadi ini kecerdasannya luar biasa nih Roy Suryo. 99,9%. Orang yang cerdas di atas rata-rata itu kalau tidak bisa mengendalikan diri bisa agak sakit jiwanya tuh. Agak sakit jiwanya. Roy Suryo itu bisa mengendalikan diri sehingga tidak sakit jiwanya. Kalau tindak pidana yang lain cepat banget masuk ke pengadilan itu.
Nggak sampai sebulan udah masuk itu. Loh ini kok sudah berulang tahun kok nggak masuk-masuk. Saya sangat kecewa, ya, sangat kecewa. Saya juga bermohon kepada yang mohon maaf yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Tolong Bapak tegas, Pak. Tolong supaya gebrak itu aparat penegak hukum supaya segera menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena riak-riak sudah mulai muncul, ya. Ada yang mau pengen memakzulkan lah, ada yang membuka borok-borok lama lah, dan lain sebagainya, apalagi para aktivis-aktivis itu. Dan menurut hemat saya, ada seorang aktivis dari beberapa orang ini ngomongnya sudah tendensius, sudah tidak beretika lagi, ya. Ini harus diusut tegas ini pada saat mereka podcast beberapa orang itu. Ya, saya nggak perlu sebutkan nama, tapi pasti tahu. Yang mengatakan bahwa Pak Prabowo, saya nggak takut Pak Prabowo. Nyebut-nyebut lagi tim mawar segala macam. Ini ada apa kamu nih? Biar terukur gitu loh. Dibutuhkan ketegasan seorang Presiden Republik Indonesia supaya orang-orang seperti kayak gini jangan dibiarkan berakar terus. Betul, jangan dibiarkan. Nah, malah dikatakan lagi bahwa itu kenapa dibiarkan kayak gini ya? Karena itu. Karena siapa presidennya dulu? Yang lari ke Pak Prabowo. Nah, dalam kesempatan ini supaya tuntas semuanya, baik ini masalah Pak Jokowi maupun masalah yang orang-orang tertentu nih yang membuat kegaduhan di masyarakat, segera diambil langkah-langkah hukum supaya jelas tahu ukurannya, supaya jangan wibawa daripada kepala negara dimain-mainkan. Betul. Saya anggap sudah tidak beretika. Nah, saya juga tidak suka kalau seorang presiden diperlakukan kayak gitu. Itu kira-kira media ya. Tapi kan secara hukum kan tetap berjalan kan. Kemarin juga dapat info dugaan akan ada P21. Nah, proses kedua nih dari DRJ. Semua juga akan ada SP3 yang dihadapkan. Oh, ini persoalan RJ nih. Proses itu gimana berjalan? Karena kan poin-poin ini kan masih banyak lagi yang merasa belum minta RJ atau tetap masih di pengadilan. Nah, Jenderal sebagai pandangan hukumnya apa yang harus ada juga yang di pengadilan atau gimana? Nggak perlu ditunggu-tunggu RJ itu. Kalau pada saat sekarang RJ itu dilakukan, ingat pernah saya sampaikan kepada media, RJ boleh-boleh saja, ketemu dengan beliau boleh-boleh saja. Tapi kan itu semua di ranah penyidikan. Penyidik akan menilai, akan menelaah sejauh mana bobot daripada kasus ini layak atau tidak dilakukan RJ. Walaupun dari pihak pelapor sudah meminta supaya di-RJ-kan saja. Nah, ini biar masyarakat juga tahu, jadi tidak otomatis dilakukan RJ itu. Nah, walaupun demikian, itu kan sudah suatu langkah kejujuran walaupun terlambat, bahwa dia mengakui kesalahannya, permohonan maaf ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ingat baik-baik, RJ saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh media dan rakyat Indonesia biar cerdas berpikir. RJ tidak boleh dilakukan gebiahuya secara keseluruhan. Karena RJ itu apabila ada tersangkanya 8 orang, ini harus luruskan ini gitu loh. Supaya jangan salah makan obat gitu dia ngomong gitu. Jangan salah makan obat ya. RJ itu berdiri sendiri. Pada pemohon yang minta RJ. Satu minta RJ, kalau dikasih 8 orang harus bebas semua. Dari Hong Kong apa? Ilmu hukum dari mana dipakai itu? Karena apa? Di dalam case tertentu orang-orang ini mempunyai peran masing-masing dan berdiri sendiri-sendiri. Ada aktor intelektual, ya, ada pelaku utama, ada penyertaan, ada turut serta, atau ada yang ikut-ikutan, kan masing-masing ini. Nah, yang sialnya lagi ada pelaku utama, dia nggak mau RJ, kalau mau presiden mau bikin apa, kalau Pak Jokowi bikin RJ, ya sudah RJ aja. RJ aja enak semuanya. di lo, nggak enak di gue, kan kira-kira gitu. Berarti kan kesombongan yang ada. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian mengenai ancaman keras, ancaman tegas dari Farhad Abbas kepada salah satu pengacara yang mungkin dianggapnya memanfaatkan kasus gitu ya, memanfaatkan kasus untuk mendapatkan kesenangan semata gitu, kesenangan diri sendiri. Saya nggak berani menyebutkan kata yang disebutkan Farhad Abbas karena ini sangat sensitif teman-teman, sangat amat sensitif, dan saya masih sangat menjaga privasi seseorang, saya sangat menjaga kehormatan seseorang. Jadi ya gimana ya,
Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan watak perilaku gerombolan pembenci yang selalu jor-joran mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kalimat-kalimat yang jorok. Jangan kita ikut-ikutan seperti itu. Tapi mengenai pengacara yang tadi disebutkan itu, yang katanya seks dan lain sebagainya lah. Waduh. Lagi-lagi saya akan katakan di video ini bahwa kita tidak bisa menuduh langsung seseorang seperti itu. Ini masih dugaan. Masih praduga tak bersalah sebelum ada bukti otentik yang bisa memperlihatkan dan menguatkan tuduhan itu. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Ini menyangkut kehormatan seseorang, menyangkut harkat martabat seseorang. Walaupun dia orang ini selalu merendahkan Pak Jokowi, tapi jangan kita selalu merendahkan balik gitu ya kan. Jangan kita ikut-ikutan dengan perilaku gerombolan pembenci. Kita harus tetap ikut dengan perilaku Pak Jokowi yang selalu tenang, kalem. Kalau bicara itu ya terukur ya kan. Straight to the point, pokoknya begitu-begitulah teman-teman. Tapi ya, apakah kedepannya, karena setelah isu ini bergulir, isu perselingkuhan lah, isu kamar lah, isu karaoke lah, belum ada klarifikasi ataupun bantahan dari kubu sebelah, dari kubu pembenci, belum ada nih. Apalagi sekarang ini udah rame banget teman-teman. Dari semalam mungkin videonya rame sampai hari ini. Rame banget. Biasanya kan gerombolan pembenci ini sigap dan cepat dalam mengklarifikasi, tapi kok ini agak lambat. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada apa ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah isu ini akan menjadi bola liar? Ataukah isu ini akan menjadi bola salju yang sewaktu-waktu nanti di ujung akan meledak dan diledakkan oleh Rismon? Karena tadi kita lihat Farah Tabas bertemu dengan Rismon. Ini kan hal yang menarik nih. Apa yang mereka berdua bicarakan? Rahasia-rahasia apa yang mereka kemudian barter gitu? Apakah ada barter informasi ataukah ada barter tertentu? Nah, ini yang perlu juga kita cari tahu sebenarnya teman-teman. Apa tujuan Farah Tabas sering ketemu dengan Rismon? Apakah memang akan membongkar siapa dalang di balik kasus ijazah palsu ini? Dan juga membongkar seperti apa perilaku-perilaku menyimpang dari gerombolan pembenci Pak Jokowi. Yang dimana kan Rismon ini kurang lebih setahun teman-teman. Kurang lebih setahun. Selalu berada di antara mereka, dekat dengan mereka, satu perjuangan. Otomatis informasi yang dia tahu itu banyak mengenai internalnya. Dan ini kan, waduh, gimana ya? Apakah Rismon nanti akan membocorkan hal sensitif ini teman-teman? Apakah Rismon nantinya akan membongkar seperti apa perilaku-perilaku menyimpang dari teman-temannya dulu? Karena ya balik lagi yang dibilang oleh aktivis dan penasihat hukum kita, Egy Sujana, ya Roy Suryo, Tifa sudah lampu hijau bakal dibui karena perilakunya memang ya yang selalu menuduh Pak Jokowi dan dia pantas dihukum 12 tahun penjara teman-teman. Waduh. Ini semakin menarik aja, ini semakin menarik. Dan mengenai restoratif justice, wah itu penjelasan Bapak Ricky Sitohang sangat luar biasa ya. Dan saya sepakat dengan Pak Ricky Sitohang. Ini Presiden mesti menggenjot sedikit Polri agar segera menyelesaikan kasus ijazah Pak Jokowi. Agar semuanya terang benderang, mau itu palsu, mau itu asli. Yang penting sidang dulu, dibuktikan dulu. Hasil akhirnya ya kita pikirkan belakangan. Kalau memang itu palsu ya Pak Jokowi pasti akan dilaporkan ke polisi atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Tapi kalau itu asli, ya gerombolan pembenci ini bakal masuk bui 12 tahun. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.